Ada 100 alasan untuk membeli buku resital musim ini. Selamat ya atas peluncurannya resital musim malam ini. Tugas saya sangat sederhana, yaitu ikut mempromosikan buku ini. Promosi ini bisa berhasil kalau didukung teman-teman semua. Semakin banyak yang membeli buku ini berarti semakin baik, semakin sukses. Jadi pertanyaannya, mengapa kita perlu bahkan harus membeli buku resital musim ini? Ada 100 alasan untuk membelinya. 8 alasan bersifat objektif dan 92 alasan bersifat subjektif. Tentu yang bersifat subjektif lebih penting. Jadi kita mulai saja dari awal dan dari alasan yang paling tidak penting, yaitu alasan ke-100. Mengapa? Buku ini, alasan ke-100 adalah murah. Bahkan murah sekali. Bayangkan, buku ini tebalnya 296 halaman. Kalau ditambah sampulnya jadi 300 halaman. Harganya hanya Rp75.000. Dan kalau dihitung, berarti satu halaman itu hanya Rp250. Ini luar biasa. Alasan ke-99, buku ini legal. Membeli buku ini tidak melanggar hukum. Ini buku resmi dengan alamat penerbit yang jelas. Terdaftar dengan QR CBN 621263 0813 dan 963. Penulis dan editornya juga tercantum dengan tegas. Kerjasama penerbit Delima di Sidoarjo, Jawa Timur dengan Teras Putihba Indonesia juga bisa dipertanggungjawabkan. Alasan yang ke-98, bersejarah. Buku ini punya nilai sejarah yang tinggi. Cetakan pertamanya Oktober 2022 dengan ukuran teknis yang pasti, yaitu 14,5 kali 21 cm yang standar. Tata letak dan desain sampul oleh Alex Subairi dan editornya Tengsu Cahyono. Hak ciptanya dilindungi undang-undang dan hampir di setiap karya mencantumkan tanggal penulisan. Ini akan menjelaskan jiwa zaman ketika sajak-sajak itu ditulis. Alasan yang ke-97, langka. Buku ini kenapa disebut langka? Karena oplah cetakan pertama hanya 250 eksemplar. Sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta orang sekarang. Artinya setiap 1 juta orang WNI belum tentu mendapat 1 eksemplar. Alasan ke-96, unik. Kenapa? Sebab tema yang ditulis ini sangat jarang diperbincangkan. Bayangkan, ada 92 penulis serentak berpikir tentang kalender, tentang waktu sebagai karunia terpenting bagi manusia. Maka pada pengantar buku ini saya mengedepankan peluang emas. Hidup ini terjadi karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bernapas, merasa, melihat, bahkan berkarya. Nah, berkarya itu berproduksi, termasuk menulis puisi 3 bait atau putibah ini, sebagaimana terkumpul dalam buku kita ini. Alasan ke-95, estetis. Secara teknis dan etis, buku ini disajikan dengan desain yang rapi. Tata letak perwajahannya mengesankan. Beberapa halaman bahkan dilengkapi dengan sketsa dan lukisan yang cocok sesuai dengan puisinya. Jadi sangat menarik. Sekedar contoh, lukisan bayi tertidur lelap di halaman 6 terasa sangat mendukung putibah yang berjudul 18 September karya Abi Wijanarko. Juga lukisan senja yang temaram di halaman 180 untuk putibah Lirih Juni karya Rahmi Hayati. Itu pas sekali. Alasan ke-94, optimal. Berpuisi berarti memberikan yang terbaik. Tidak usah diragukan, semua penulis telah mengerahkan segala dayanya, bakat, pengalaman, dan keterampilannya. Semua putibah diciptakan dengan sepenuh hati, setulus-tulusnya, sebaik mungkin
Dan sebagai genre baru, Putihba memberikan tantangan istimewa kepada para penciptanya. Alasan ke-93, bertanggung jawab. Secara moral, semoga buku ini bisa ditanggungjawabkan. Buku ini dijamin keasliannya. Karya-karyanya orisinal, bukan contekan, bukan plagiat, dan asli. Kita berharap semua belum pernah muncul di buku lain dalam bentuk yang mirip-mirip sekalipun. Dengan demikian kita bisa bangga mempersembahkan karya cipta yang sama sekali baru. Alasan ke-92 adalah bersifat subjektif. Selanjutnya sampai alasan dari 92 sampai alasan yang pertama, yaitu terdiri dari 92 penulis ini, karena masing-masing penulis Putihba itu tentu punya dalih tersendiri mengapa buku ini istimewa dan layak dibeli. Yang terpenting, pada hemat saya, setiap karya sastra teristimewa puisi ditulis untuk mendapatkan pembaca. Dan setiap pembaca adalah teman yang diharapkan bisa merespon dengan penuh keakraban. Jadi puisi ditulis untuk mendapatkan sahabat, bahkan sesama yang memahami jiwa, perasaan, dan pemikiran penulisnya. Kita ambil contoh puisi terakhir karya Yusri Fajar sebagai alasan yang ke-92 ya. Yusri Fajar adalah dosen sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Aktivis komunitas Pelangi Sastra Malang ini pernah menjadi komite sastra Dewan Kesenian Jawa Timur. Di halaman 258, dia menulis Putihba yang berjudul Tanggal Nafas Terakhir, yang baris terakhirnya berbunyi, berbalut selimut dan suara mengejang. Ini tragis sekali. Mungkin secara kebetulan Putihba itu senada dengan karya Abi Utomo yang mengawali buku ini di halaman 1. Judulnya dalam tanda petik Tanggal Kematian. Baik penulis pertama yaitu Abi Utomo maupun penulis terakhir yaitu Yusri Fajar sama-sama bicara tentang kematian. Tetapi perhatikan larik terakhir dari Putihba karya Abi. Menyemai aku dan zaman baru. Nah, berbeda dengan yang suasana tragis yang ditampilkan oleh Yusri tadi, saudara Abi Utomo ini justru menggaungkan suara optimis yang luar biasa. Jadi sama-sama menulis kematian, kedua penyair Putihba itu memberikan kesimpulan yang berbeda. Dengan sendirinya mereka punya dalih berlainan. Itulah alasan subjektif kenapa setiap Putihba perlu dilihat sebagai topik yang penting. Dan latar belakang pengalaman masing-masing penulis tentu memberikan daya tarik. Penyair adalah instrumen yang melahirkan puisi. Dan itu mempunyai daya tarik, daya pikat, dan daya gugah tersendiri. Hari ini kita diundang mencermati setiap karya, bahkan memahami kehidupan penulisnya. Mengapa? Karena tujuan pertama dari mengumumkan karya adalah mengenalkan diri. Hadiah terindah dari setiap upaya membaca puisi adalah mendapat teman, mendapat sahabat, bahkan saudara. Hal itu terasa dalam perjuangan dalam memuliakan kehidupan ini. Jadi tugas utama para penulis buku ini adalah mengawal Putihba yang sudah disajikan kepada masyarakat. Kewajiban yang sering kita lupakan adalah meyakinkan calon pembaca buku ini dengan indah dan menyentuh. Itulah yang akan membuat peluncuran ini malam ini berkesan dan patut selalu dikenang. Terima kasih. Saya Eka Budianta.